Nah, kemudian lanjutannya di sini wa yuqalu, dan juga disebutkan inna aktsara adzabil qabri min thalathati asya' al-ghibatu wan namimatu wa qillatu tahaffudhi min al-baul. Wa fil hadis amatu adzabil qabri min al-baul. Wa hadithur rajulain alladzaini sami'ahuma sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani fi qabrayhima wa amara bi jaridatin minal nakhli faju'ilat ala qabrayhima la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata radbatain wa annahuma yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastabri'u min al-baul. Al-hadis wa huwa haditsun sahihun masyhur. Dan dikatakan juga inna aktsara, sesungguhnya kebanyakan adzabil qabri, adab di kubur itu min dari salasati asya, 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama ghibah. Ghibah. Apa ghibah? Ya membicarakan kekurangan, aib-aib yang dimiliki saudaranya. Sekiranya dia dengar, dia akan ngamuk, tidak terima. Nah, itu ghibah dia, itu ghibah. Yang kedua apa? Namimah, adu domba, nggawa omongan, bawa omongan dari kelompok A dibawa ke kelompok B, sehingga terjadi perpecahan, terjadi permusuhan, geger, rame, panas. Provokator ini ya, bahasa sekarangnya provokator, kompor gas, meledos. Ini bahaya ini. Wa qillatut tahaffudhi minal baul, dan juga kurang perhatian, kurang penjagaan minal baul, ketika habis buang air kecil, ngoyo, kencing. Itu memang ada hadisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis, di antaranya beliau menyebutkan amatu azabil qabr minal baul. Nabi mengatakan rata-rata, kebanyakan orang itu disiksa di kubur, di antaranya ya gara-gara ngoyo itu tadi Pak. Kencing itu, hati, dijaga, ayo dirubah kebiasaan-kebiasaan yang keliru, yang salah di dalam sampean ketika aktivitas buang air kecil itu, ya ayo Pak. Jangan sampai kita nih sama hewan gitu ya. Pokoknya langsung metatang, sur gitu. Lah kita ini kan manusia, bukan hewan kita ini. Apalagi umat Islam punya nabi, dididik sama nabinya itu, diajari, hati-hati. Makanya disunahkan namanya istibra. Apa istibra? Membersihkan sisa-sisa yang ada. Oke? Jenengan bapak-bapak kalau buang air kecil, jangan ke susu langsung akhirnya cuma syukur-syukur disiram, ternyata beberapa menit ada sisa-sisa yang nyusul belakangan, keluar lagi. Kan perkara ini ya, ini berbahaya ini. Gimana Beb? Ya sisa-sisanya itu dibereskan dengan cara dehem ya, dehem dengan sedikit menekan perut, gitu ya, deheman yang agak dalam begitu, sekiranya perut ketekan itu membantu sisa-sisa yang masih ada di paralonnya sampai itu, di selang itu, insya Allah katut keluar. Atau kalau tidak ya dengan cara diurut ya pelan-pelan, tapi jangan antar-antar bagian ngisor, karena selangnya itu ada di bagian bawah paralon gitu ya. Nah itu makanya sunnahnya seperti itu. Nah wiono kari-kari Pak, ya koret-koret itu dibersihkan ya, dibersihkan.
Begitu pula yang ibu-ibu, yang muslimat pun juga sama. Disunahkan dengan cara apa? Dari udel pusar itu ditekan sampai ke bawah begitu. Itu membantu untuk menghilangkan sisa-sisa buang air kecil yang masih ada. Begitu pula di kamar mandinya dibiasakan di rumah tangga masing-masing nyiramnya itu yang betul-betul bersih, sekiranya sudah warna, bau dan rasa itu tidak ada sudah. Kalau toh ada ya tipis-tipis. Oke. Dibiasakan anak-anaknya itu dikasih tahu. Kadang-kadang ya repot. Kita punya anak-anak ini buang air kecil sakarepan. Kemudian cewek juga orang tuanya ndak perhatian, sehingga kadang-kadang kencing ya seadanya aja. Nah ini akhirnya takut kebawa sampai besar, ya takut kebawa sampai besar. Ya, sering kita jumpai ini Pak di kampung-kampung itu Bu, lari-lari cilik itu pokoknya kebelet ngoyo langsung bokak wis ser, langsung kencing di pinggir jalan, di pinggir sawah. Ya, ayolah, apalagi di rumah masing-masing. Di situ jenengan kadang-kadang juga ya sholat ataupun wudhu. Nah, terus kalau tidak dijaga itu kan akhirnya najis kecepek ke sana kemari itu. Makanya takmir-takmir itu di depannya tempat wudhu, depannya jeding itu dikasih kolam antisipasi. Karena tidak ada yang tahu orang yang masuk jeding ini apa betul-betul semuanya itu ngerti dengan membersihkan najis atau tidak. Ya gimana? Ya dipastikan saja sudah dikasih kolam itu. Mau tidak mau sekele nyemplungo. Nah, sehingga otomatis pasti kesiram. Suci, bersih. Aman sudah. Tapi kalau andai kata tidak seperti itu, resiko. Ya, resiko. Akhirnya ternyata yang buang air kecil itu namanya masjid. Siapa saja kadang-kadang mampir ke sana. Buang air kecil, kemudian ceweknya itu seadanya nyiprat di kaki langsung masuk ke teras. Ke sana kemari najisnya akhirnya. Nah, perkara yang seperti itu ternyata itu berlanjut menyebabkan orang disiksa di alam kubur. Makanya kan diceritakan apa ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, Nabi mendengarkan ternyata dua orang di dalamnya itu sedang diadab, disiksa. Nabi kedengeran, kerungu. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat ambilkan daun kurma, tarik itu kurma, jaridah. Jari itu daun kurma yang satu tangkai besar. Diambilkan sama Nabi, faju'ilat ala qabrihima, kemudian diletakkan di atas kedua kubur orang tersebut yang sedang diadab, disiksa. Apa kata baginda Nabi? La'allahu yukhaffafu anhuma, semoga kedua orang yang disiksa di alam kubur ini diringankan siksanya, dientengkan siksanya, mata rotbatain, selama daun kurma ini masih basah. Wa annahuma yu'adzaban, kedua orang ini sekarang sedang disiksa kata baginda Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabir, sebetulnya bukan perkara yang apa mungkin menghebohkan sak kampung, menghebohkan sak dunia, enggak. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satunya ini yaitu tadi namimah, jalan ngalor ngidur mulut ini, bahaya, membuat perpecahan. Iya, ini bahaya juga ini ya, hati-hati. Jangan sampai kita ini punya lisan ternyata tidak bagus gitu ya. Gue moro-moro lunggu, yang kerungu kabar ya. Mulai wis ya. Bahaya sudah ya. Kadang wis kerungu kabar ini berbahaya sudah. Riko diwarageti kian bisa apa? Iku kang iku. Mbak, kelendiri kali. Mosok meneng tok. Ayo wis diurus wis. Mulai, Pak. Nyolok wis iki, Pak ya. Mercone dicolok wis iki. Wah, ini bahaya nih ya. Ini bahaya ini. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Nabi Musa ya, beliau itu pernah keluar di kampungnya 3 hari doa untuk istisqa, minta turun hujan pas panas paceklik. Dungo bukan 5 menit 10 menit dungo nih Pak, 3 hari doa istighosah ndak mandek-mandek ini. Ternyata ndak berhasil, ndak turun hujan, tetap panas ya, tetap sudah. Allah berfirman, inna fikum nammaman Musa, di tengah-tengah kamu itu ada umat kamu yang dia itu kerjaannya yaitu provokasi. Ngalor ngidul bawa omongan ngedu-ngedu. Apalagi kalau zaman sekarang ini ya, zaman sekarang banyak juga bukan hanya omongan apa, sosial media. So lebih jahat juga kadang-kadang sekarang komentar-komentar ngomongkan fulan ini, bahkan kadang-kadang yang dihina, yang diprovokasi orang-orang alim ulama, dibenturkan satu ulama dengan ulama yang lain. Hati-hati ya. Sampean sekarang ini bisa dikatakan 90% kan ikut dalam sosial media, pegang HP. Jangan gampang-gampang mau dibenturkan. Sekarang ini bahaya ini komentar-komentar. Buat nanti video di YouTube mengomentari ulama fulan, mengomentari tokoh fulan, kita dibingungkan, dibenturkan. Jangan mau percaya sudah, jangan percaya. Nah ini Nabi Musa ini doa 3 hari Pak, tidak turun hujan, tetap panas. Allah berfirman, Musa di tengah-tengah kamu itu ada umat kamu yang suka itu namimah, ngedu-ngedu itu sudah. Wala astajibu lakum fikum, aku tidak akan mengabulkan permintaan kamu kalau dia masih ada di tengah-tengah kamu. Kalau masih ada, enggak saya kabulkan. Nabi Musa tanya, ya Rabb man huwa? Ya Allah siapa? Orangnya siapa? Namanya siapa? Atau paling enggak inisial ya, inisial. Namanya siapa sudah? Tangkap, keluarkan saja. Iki kang garai kampung panas hing mudun-mudun iki repot ini. Siapa ya Allah? Allah berfirman, ya Musa, anhakum anil namimah. Aku kan melarang kalian untuk mengadu domba. Kalau saya ucapkan siapa orangnya, berarti aku mengadu domba di antara kalian. Kan gitu ya? Kalau Allah kasih tahu namanya fulan, berarti Allah mengadu domba antara Nabi Musa dengan umatnya. Tidak tahu sudah. Goleten dewek sudah. Cari sendiri sudah. Akhirnya Nabi Musa sudah, karena tidak tahu siapa, ya sudah. Secara umum Nabi Musa, tubu kullukum alin namimah, ayo semua umat masyarakat tobat semua dari namimah. Jangan ada yang adu domba ini, kita tidak turun hujan berbulan-bulan panas, doa 3 hari tidak digabulkan. Di antara kalian ini ada yang namimah, suka ngedu-ngedu ini. Ayo tobat semuanya. Fatabu jami'an, semuanya tobat. Tidak lama fasuku, ternyata turun hujan ya, turun hujan. Inilah ya bahayanya orang melakukan namimah, suka ngedu-ngedu, itu efeknya sampai masyarakat sekitar juga kena. Padahal yang lain tidak ikut melakukan, ya. Yang lainnya tidak tahu apa-apa, cuma gara-gara satu orang jadi penyakit ini suka memprovokasi, benturkan sana sini, akhirnya efeknya sak kampung. Bahkan Nabi aja doa tidak digabulkan sama Allah, apalagi kita. Gara-gara apa? Ya di tengah-tengah masyarakat ada yang suka seperti itu sudah. Makanya dihindari ya, dihindari, bahaya nih, bahaya. Terus gimana Beb? Kalau kita ini ada orang datang ke tempat kita ini terus bawa omongan macem-macem, ngatakan nanti fulan itu begini, bapak fulan begitu, ibu fulanah begini. Sikap kita ini harus gimana Beb ya? Pertama ya, Imam Ghazali mengatakan wajib bagi orang man humilat ilaihi namimatun, yang datang kepada dia bawa omongan. Ya, contoh saya didatangi orang. Orang ini berkunjung ke tempat saya bawa omongan. Omongannya ngedu-ngedu ini, provokasi.
Apa kewajiban saya? Imam Ghazali menasihatkan 6 sikap yang sampean ambil. Perhatikan, ini sering kita jumpai ini. Apa yang pertama? Alla yusaddiqahu. Pertama, jangan percaya. Jangan percaya. Datang ke tempat saya, Bib. Ya gimana Bib? Ya saya ini bukannya apa-apa. Kadang-kadang gaya ngomongnya Pak ya. Sok-sok diatur, dienak-enak gitu. Saya bukannya apa-apa, Bib. Saya kepengen nolong sampean, kepengen nyelamatkan sampean. Saya dengar informasi, Bib. Ada fulan mengatakan sampean ini katanya begini. Saya ini sikapnya gimana? Jangan percaya. Gak percaya aku. Jangan percaya. Kalau sampean mantuk-mantuk, iya tak? Wah, tambah. Jangan percaya sudah, jangan percaya sudah. Ndak langsung tolak. Ndak, mohon maaf, saya ndak percaya. Saya ndak percaya dengan informasi sampai ndak. Ya, cuma kadang-kadang Indonesia ini sering saya katakan ndak enak. Ya itu biasanya gimana? Ndak enak ya, enak. Ndak usah ndak enak. Enak saja sudah, jangan percaya. Sampai mau diduduk kok langsung nurut mantuk-mantuk. Ndak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyanhahu 'anil dzalik. Kasih tahu orang tadi dilarang melakukan namimah. Kita diperintahkan, Pak, sampai ndak boleh gini, Pak. Sampai ngedu-ngedu saya berarti. Dilarang loh ya. Ini namimah termasuk dosa-dosa besar. Ndak boleh sampai begitu. Benturkan saya sama fulan ndak boleh sampean. Ngomong apa? Ya itu Beb ya. Orangnya lebih sepuh Beb ya. Saya mau ngewarai itu ndak enak terus. Ini nasihat Imam Ghazali. Waraon apa? Pak, mohon maaf. Sampai ngedu saya loh ya. Ndak boleh gitu Pak. Ndak boleh. Biru itu diwarai, lari ciklik. Ya tumbuh istilahnya. Yang penting kita ya sudah sikapnya harus seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Ayyubghidahu fillah. Membenci, tidak menyukai orang tersebut karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, jangan terus sampean sampean baik ya sama saya, waduh nolong saya. Enggak. Harus punya perasaan enggak suka dengan apa yang dia lakukan. Jangan kompromi, jangan setuju, jangan mendukung, enggak. Salah itu. Harus benci, harus tidak terima sampean. Ini jadi harus pintar-pintar kita menimbang informasi ini ya. Apalagi juga kadang-kadang di HP sampai di HP. Yang kurung kabar, irole di warga diki. Loh, pertama jangan percaya sudah. Kedua nasihatnya enggak boleh kamu begini. Yang ketiga apa? Membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa sikapnya? Alla yadhunna bil manquli anhu as-su'. Jangan menyangka kepada orang yang kita diadu, jangan nyangka jelek. Fulan hanya Haji Trisman begini, Haji ya dianjurkan jangan suudzon sama Haji Tris. Itu informasi tidak benar. Terus sampai jam punya perasaan, lama Haji Tris. Ternyata mantuk-mantuk selama ini di belakang saya. Enggak, jangan suudzon, jangan. Itu kan informasi salah. Kita kan jangan membenarkan informasi ngawur kok malah kita akhirnya suudzon sama. Padahal enggak ada apa-apa kadang-kadang. Ya kita dibenturkan kok. Kita ditabrak-tabrak kok. Diobong. Jangan suudzon. Dan yang kelima apa? Allah yatajassasa ala tahqiqi dzalik. Jangan sampai neliti. Ya, meneliti ataupun mencari-cari informasi. Saya mau cari informasi kalau gitu. Saya tanya sama Pak ini. Betul tak Haji Tris bilang begini, tanya informasi. Ya, tanya sama siapa lagi jadi detektif. Cari informasi. No paran. Nggak usah sudah. Informasi bohong kok. Hoak itu, hoak. Nggak usah dipercaya. Kemudian Allah yahki manamma lahu bihi. Yang keenam, sampai ndak perlu cerita-cerita sudah. Ada orang datang ke sampean ngomongkan fulan, kita dibenturkan kita, terus sampai nanti ke tempat orang lain cerita lagi sama orang lain, sama aja.
Tidak perlu sudah menengohub, berhenti. Informasi yang hoak tadi itu mandek di sampean, bukan terus nanti disebarkan. Belum tambah dawa ceritane. Mandek sudah. Ini sikap kita ketika ada orang ingin membenturkan kita. Ya harus bisa menimbang informasi ya. Apalagi sekarang hati-hati yang sering lihat YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, komentar, ada podcast, kadang-kadang Kiai Fulan sama Habib Fulan dibenturkan. Terus sampai mantuk, ternyata jangan diterima itu informasi salah. Ya kadang-kadang mohon maaf kita yang di bawah ini yang awam-awam ada informasi seperti itu langsung diambil mentah-mentah. Lalu kita dibenturkan kok mantuk-mantuk gitu. Jangan percaya sudah. Apalagi akhirnya suudzon sama ulamanya itu, tambah sudah tidak karu-karuan sudah. Dan yang terjadi kebanyakan sekarang begini ini sudah. Ini bahaya nih ya. Ini bahaya. Mudah-mudahan selamat semuanya nggih. Mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita nih mau dibentur-benturkan sudah anggap angin berlalu sudah ya. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tapi namanya provokasi ini sudah ada mulai zaman kuno sudah ya. Sayyidina Abu Muhammad bin Abi Hanifah, salah satu saudaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cuma lain ibu ya, lain ibu, namanya Muhammad Abi Hanifah. Itu pernah diprovokasi. Apa katanya dia? Inna abaka yadinnu bil Hasan wal Husain. Muhammad, kamu itu, abah kamu Sayyidina Ali itu lebih sayang Hasan sama Husain. Mulai dah ya, ngomongnya tidak enak sudah. Ini saudara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cuma lain ibu. Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diprovokasi. Sampean itu kalah sama Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain, abah kamu lebih cinta dengan Hasan Husain. Buktinya apa? Wa yuqaddimuka lil jihad. Buktinya urusan jihad perang sampean suruh maju. Hasan Husain dia eman-eman. Ini bahaya omongan ini ya. Bahaya ini. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang ketiga atau orang luar ya. Urusan, mohon maaf, urusan waris. Nanti ada orang ketiga. Dulurnya oleh piro? Kakak kamu dapat berapa? Sebetulnya kamu dapat sekian. Jangan mau. Kurang jaluk komandeng, jaluk lawan. Jaluk tampeling begitu kurang ajar nih ya. Akhirnya membuat apa? Kakak adik yang sudah aslinya damai tidak ada apa-apa diprovokasi, tukaran, maning dawa, maning. Sayyidina Abu Hanifah seperti itu. Sampai itu tidak disayang sama abah sampean. Sayyidina Ali menyayangi Hasan Husain dia eman-eman. Sampean disuruh berangkat jihad, tidak pati disayang sampean. Apa kata beliau? Dengan istimewa beliau mengatakan Al Hasan wal Husain bimathabati ainai. Biarkan saudaraku Hasan dan Husain untuk abahku itu bagaikan posisinya ada di dua kening mata beliau, dua mata beliau. Kemudian kalau saya wa ana bimathabat yadeh, kalau posisi saya untuk abah saya di tangannya. Hasan Husain di kedua mata abah saya ada di tangan abah saya. Wa huwa yattaqi ainaihi biyadaihi, sedangkan abah saya melindungi orang yang ada di kedua matanya Hasan Husain dengan orang yang ada di tangannya yaitu saya. Tak apa-apa sudah. Jadi tidak usah kita nih malah dibikin bingung, dibikin pegel, dibikin mumet ketika kita diprovokasi. Jangan percaya, kita jangan suudzon, ya sudah kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ya bahayanya orang yang namimah. Salah satu akibat yang akan dia rasakan apa itu? Yaitu akan terus diadab di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal akhir, adapun yang satunya kata baginda Nabi, fakana la yastabri'u minal baul. Adapun yang kedua
apa? Orang tersebut tidak istibra, mengeluarkan sisa-sisa dari kencing yang ada. Nah, ini ya bukan ketika dia kencing tidak cewek, tidak istibra. Tadi itu mengeluarkan sisa-sisa. Makanya jangan kesusu-kesusu, cuma juga jangan berlebih-lebihan ya. Jangan kita akhirnya nanti dibikin was-was sama setan. Sampai sudah buang air kecil, sudah cewek, ya sudah istibra, sudah beres semuanya, terus tambah dibikin was-was sama setan. Ya hati-hati, koyoke metu maning kau. Ya, keluar omongan di kuping ini Pak ya. Padahal tidak ada apa-apa. Makanya jenengan itu kalau habis buang air kecil itu sunnah diciprati sekitar kemaluan itu. Sarungnya itu seruali kau itu sunnah diciprati pakai air. Agak basah enggak apa-apa. Kenapa? Untuk ngelawan was-was. Supaya apa? Ketika nanti timbul was-was dari setan muncul, oh metu maning, enggak itu basah, saya yakin habis saya ciprati, bukan karena ada keluar lagi, enggak. Bisa kan akhirnya kan kita ngelawan begitu Pak. Dalam kaidah fikih ada yang namanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang sudah yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang muncul ragu, enggak bisa. Nyiprati pakai air yakin Beb, saya amalkan tadi Beb, saya ciprati pakai air. Terus keluar yang belakangan ragu apa yakin? Ragu. Nah, yang ragu enggak bisa menghilangkan yang yakin sudah. Jangan didengarkan itu. Itu sunnahnya begitu ya. Sunnahnya begitu. Diciprati saja Pak. Bukan ngambil air sak canting sampai siram sarungnya, ya kelakuan enggak ya. Jadi sunnah istibra monggo diamalkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Akhirnya sampai 2 jam dijeding. Waduh, disiksa akhirnya ya. Digedor-gedor sama orang sampean. Nah, ini yang perlu diperhatikan nggih. Kemudian juga dari kejadian tadi itu bisa diambil pelajaran. Nabi ketika melewati kuburan beliau mengambil daun kurma kemudian diletakkan dengan harapan selama daun itu masih basah diharapkan azab kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran dalil diperbolehkannya kita untuk meletakkan kembang di atas kubur. Makanya jenengan pas ziarah kadang-kadang kan bawa kembang ya. Bagaimana? Boleh Beb, boleh enggak apa-apa. Buktinya itu Nabi melakukan kok. Pakai daun kurma. Oh berarti apa harus daun kurma tok? Wah repot Pak ya. Akhirnya harus impor kita dari Arab ini ya. Ya enggak, apa saja boleh saja. Sampai membeli kembang melati, mawar ataupun kenanga yang lainnya enggak apa-apa. Jadi tujuannya mohon maaf ya, jangan punya tujuan ataupun pemikiran yang ngawur-ngawur. Anu Beb ya, itu ngasih kembang ya nawi ono kang jaluk-jaluk ketiku. Biasanya nang perempatan bertelon ketiku. Oh lain urusan ini Pak, bukan ya. Itu memang semata-mata kita niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita letakkan di atas kubur orang tua kita, ya niru Kanjeng Nabi. Ya mudah-mudahan selama kembang itu masih basah, ya paling tidaklah menghindarkan mereka yang dikubur dari siksa kubur. Begitu Bang. Jadi bukan tujuan-tujuan yang lain. Dan juga ini pumpung masih bulan Muharram awal-awal, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jenengan semuanya, di eman-eman imannya jogoan. Sampean sudah bertahun-tahun pengajian, solawatan. Ini kan menguatkan iman ya, menguatkan iman. Jangan sampai hanya karena hadir sebentar tok ikut serta di sana ajur entek imannya. Khususnya awal-awal Muharram begini. Ada ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang arahnya kepada kesyirikan. Selamatkan eman-emanan. Sudah tidak usah hadir, tidak usah hadir hol-hol entah lagi banyak ya. Tidak usah bingung sampai ikut di sana. Nyemplung no endese. Tidak usah mengikut sudah.
Sudah ndas dolen kene dimasak gule, dimakan di sini enak kan gitu ya. Enggak usah bingung nyemplung no endas apa enggak, sudah eman-eman ya. Eman-eman kita ngerawat pelan-pelan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengikut begitu alah ketika hasil habis ternyata. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih ikut seperti itu ya mudah-mudahan diparing hidayat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Nah, sebelum ditutup dengan doa sekedar mengingatkan juga pertama pengumuman haul Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar insyaallah akan dilaksanakan hari